Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri dari Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana, ya, di bawah pembinaan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Sekarang saya sedang dengan Bapak Kusnawi dari Galeriku. Beliau merupakan sosok seniman yang peduli terhadap pendidikan anak. Tentunya menurut perspektif beliau yang dimana beliau adalah seniman. Tentunya dalam sekarang kita memperingati Hari Anak Nasional, beliau itu bukan hanya secara seremonial, tetapi beliau mengaktualisasikan dengan mendidik anak dari desa ke desa. Nah, baiklah Pak Kusnawi, saya boleh bertanya Pak? Silakan. Sudah berapa desa yang Bapak kunjungi? Saya melaksanakan kegiatan ini sudah lebih dari 11 tahun. Hampir memasuki 12 tahun sejak 2013 ya sampai sekarang. Kalau ditanya berapa jumlah desanya, saya sendiri nggak mencatat, tapi sudah ratusan desa. Jadi bukan hanya Jabodetabek, tapi sampai Bogor ya, termasuk di sini Sukabumi, sampai Bandung, Anyer ya. Dan insya Allah ke depan saya punya program itu untuk lintas Jawa hingga Sulawesi dan lintas Sumatera. Teman-teman di Sumatera itu udah nunggu. Ya kemarin nanya nih, kapan ke Palembang? Saya bilang insya Allah ya, karena saya harus mengumpulkan dana juga untuk ke sana untuk melaksanakan kegiatan. Jadi udah ratusan desa. Dan anak-anaknya alhamdulillah juga saya nggak mencatat berapa, tapi insya Allah udah ribuan lah ya, karena di satu titik desa itu kadang ada 20, 30, bahkan sampai 50, sering juga kadang ada yang 100 anak gitu. Ya kan? Jadi kalau rata-rata 50 anak aja, kalau 5 desa aja itu udah berapa gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Kali 5 sementara, lah, ya, sementara ini udah menjelang 12 tahun gitu. Di Sukabumi ini alhamdulillah sudah, ini kali kedua saya datang, di beberapa desa juga. Yang pertama itu di Giri Jaya gitu. Oh, di Naik Jaya ya. Ya, sebelah sana. Ya itu naik ke ada kampung terakhir itu namanya Giri Jaya gitu. Itu naiknya tinggi sekali, ternyata di kaki Gunung Salak gitu. Naiknya nanjak. Oh, Giri Jaya yang sana. Cidahu. Ya, Cidahu. Di sini itu juga kebetulan di sini ada di Giri Jaya juga. Itu ternyata nanjaknya batu-batu, tapi alhamdulillah saya naik dengan Vespa saya ke sana gitu. Dan itu anaknya banyak sekali gitu. Dan insya Allah saya juga satu waktu akan ke sana lagi gitu. Karena saya melihat anak-anak semangat itu, saya lebih semangat gitu. Ya, jadi termotivasi ya Pak. Lihat anak-anak semangat berkarya itu, wah saya lebih semangat. Bukannya capek ya Pak? Bukan. Kalau capek itu sebagai manusia pasti, ya kan, pasti capek. Ya, saya nggak bisa mikir. Tapi kan kita tidak bisa mengeluh hanya karena capek. Tapi kan kita bisa istirahat. Ya kan? Kita yang bisa ngatur diri kita. Orang bilang, Pak, dari Tangerang naik motor ke sini nggak capek ya? Capek, mesin aja capek. Iya. Jadi kalau saya istirahat, mesin juga istirahat, Vespa juga istirahat, iya kan? Itu. Iya. Baiklah Pak, berarti selama hampir 12 tahun ini Bapak sudah menghibahkan diri untuk kemajuan negeri. Dalam artiannya tujuan secara ininya kan untuk membangun negeri dengan melakukan pendidikan anak sesuai dengan profesi Bapak sebagai seniman. Ini tentunya tadi tantangan, hambatan itu kan selalu menyertai ya Pak ya. Pasti. Terus saya juga sangat apresiasi Bapak, terus saya juga sangat mendukung, dan saya doakan Bapak untuk menjangkau wilayah-wilayah seluruh Indonesia untuk mencerdaskan. Dan tentunya seniman ini menurut saya ini perlu diberikan ruang khusus Pak. Ya, karena mau tidak mau ini seniman ini sebetulnya orang yang memotivasi kreativitas anak. Betul. Ya, terus memberikan anak itu ruang khusus bagi mereka, sehingga diharapkan nanti ke depannya anak itu lebih berkreasi. Betul. Ya, tentunya sesuai dengan cita-cita bangsa ini, memerdekakan seluruh elemen masyarakat termasuk anak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, tepatnya itu
kebetulan juga kita kan sudah tua nih Pak. Saya sudah 4A, Bapak apalagi harus ada generasi ya kan. Kalau kita dibiarkan anak-anak ini mau jadi apa nanti? Mereka akan tumbuh dewasa tanpa potensi kreativitas mereka, tanpa dididik. Akhirnya nanti ke depan itu mereka menjadi generasi yang peniru saja, generasi yang ikut-ikutan, dan akhirnya mereka nanti akan terdepak sendiri dengan lingkungannya gitu, karena mereka tidak punya kemampuan untuk berkarya gitu. Sekarang ya kita lihat kan anak-anak sekarang misalnya coret-coret, misalkan mereka hanya bikin gunung, mereka hanya bikin mobil, bikin rumah, apa segala macam. Oke, jangan lihat sekarang karyanya, tapi lihatlah 20 atau 30 tahun kemudian. Kalau tidak dari sekarang mereka dibina atau diangkat potensi kreativitas mereka, lalu kapan lagi? Lalu kalau tidak kita yang memberikan motivasi atau mendidik mereka, lalu siapa lagi? Ya benar kata Bapak, bahwa kita udah tua, tapi kita harus mewariskan generasi-generasi yang lebih fundamental, lebih kreatif, lebih inovatif, lebih mandiri, lebih cerdas gitu. Betul, Pak. Karena kalau di sekolah mereka dapat pendidikan, tapi ketika tidak di lingkungan, tidak diajak untuk berkreasi, mereka akhirnya itu tadi mereka menjadi generasi pemalu gitu loh ya. Sebenarnya bukan malu sebenarnya ya, mereka jadi generasi penakut gitu. Mereka takut untuk tampil, mereka takut untuk menunjukkan karya karena mereka tidak terbiasa gitu. Kembali tadi Bapak singgung bahwa seniman itu harus diberi ruang. Kalau menurut saya sebenarnya harus kedua belah pihaknya ya. Lingkungan memberi ruang, seniman pun juga harus menunjukkan kepedulian mereka, karena banyak juga sih seniman yang ya masa bodoh dalam tanda kutip ya, hanya berkarya saja tanpa mau tahu dengan membina anak-anak di sekitar mereka gitu. Banyak juga seperti itu gitu. Jadi harus ada keseimbangan aja ya. Lingkungan menyediakan sarana, kalau senimannya juga tidak mau ikut berkiprah ya sama aja. Atau senimannya mau tapi masyarakatnya nggak mau ya sama aja gitu kan ya. Akhirnya saling kontradiktif ya kan. Akhirnya tidak akan jalan ya kan. Anak-anak itu akhirnya jadi anak-anak dalam tanda kutip mereka liar, mereka mencari di lingkungan lain. Dan ketika balik ke lingkungan kita nggak pernah tahu apa yang dia bawa. Iya betul ya. Iya kan? Iya benar. Mereka pergi main jauh dari luar lingkungan kita. Ketika mereka balik kita nggak pernah tahu apa yang mereka bawa. Bukan dalam bentuk fisik loh. Iya. Tapi mungkin ada kata-kata yang pengaruh lingkungan di mana mereka bermain, sehingga begitu nanti muncul di lingkungan kita, mereka keluarkan statement-statement yang tidak terbiasa. Akhirnya kita jadi marah. Kita marahin lagi anak-anak gitu. Lagi kita hanya marah terus ke anak-anak, terus kapan mereka mereka bisa tumbuh di dalam kreativitas, di dalam berpikirnya. Karena sudah terbelenggu itu tadi, karena mereka tidak punya ruang gitu. Oleh karena itu penting di dalam satu lingkungan perumahan atau apa itu ada arena terbuka buat anak-anak ya, entah itu untuk olahraga, bermain atau apapun, sehingga mereka betah di situ gitu, supaya jangan keluar lingkungan ya. Apalagi kita tahu Pak, sekarang itu Indonesia itu sudah ada bonus demografi Pak. Betul. Di mana jumlah penduduk dengan umur produktif itu lebih tinggi dibanding non produktif. Ini kalau kita tidak persiapkan, yang bonus ini bisa jadi minus. Iya, bisa jadi minus karena mereka tidak punya ruang. Ya kan? Tidak punya ruang untuk berkarya, tidak punya ruang untuk berargumentasi apa segala macam. Dan akhirnya kita hanya bilang gini, wah bodoh, tolol, gitu kan ya. Hanya bisa mencaci maki mereka, memarahi mereka. Padahal
mereka ingin melakukan, tapi kita nggak bisa nggak punya tempat. Iya, akhirnya akan tumbuh dengan manusia-manusia atau dengan mental block. Nah, iya itu. Itu menjadi tidak sehat kan. Dan akhirnya juga mereka jadi manusia apatis. Betul. Tidak punya rasa kepekaan terhadap lingkungan. Mereka nggak diperhatikan, ngapain gue perhatikan? Iya. Kan gitu kan. Iya. Jadi ada dendam di dalam jiwa mereka, dan itu tidak dalam bentuk fisik, dalam bentuk pergaulan harian. Coba kita perhatikan anak-anak kan. Iya kan? Coba kita perhatikan. Kita nggak usah mendoktrin anak-anak dimanapun. Coba perhatikan aja. Ya saya bilang tadi, mereka keluar mencari sesuatu di luar lingkungan dan mereka bawa ke sini, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu, dari kata-katanya apa segala macam kan gitu kan. Maka bagaimana supaya mereka nggak keluar? Nah, di lingkungan itu harus memberikan ruang buat mereka. Siap Pak Husnawi. Itu yang harus penting gitu. Ya, demikianlah apa yang dibeberkan oleh Pak Husnawi. Jadi bagaimana mencerdaskan bangsa dari perspektif seniman, terutama edisi sekarang itu tentang Hari Anak Nasional. Ya tentunya. Maka ini kesempatan di Hari Anak Nasional ini kita jangan hanya habis energi hanya untuk seremonial, tapi coba kita terjunlah di masyarakat untuk melihat. Oke, seremonial itu hanya di satu gedung dengan kapasitas jumlah anak sekian, tapi di desa-desa lain mereka hanya jadi penonton. Betul. Iya kan? Dan mereka tidak dilibatkan dan secara langsung gitu. Ada satu hal yang tadi yang sempat Bapak sebutkan, masalah stunting itu kan ya. Sebenarnya gini, yang saya melihatnya gini, hidup itu kan bukan hanya perkara otak aja dari penampilan, tapi kan gizi juga harus dibangun. Betul Pak. Perut tidak hanya untuk kenyang, tapi bagaimana yang masuk di dalam diri dia itu sesuatu yang bergizi, supaya mereka tumbuh sehat ya dengan maksimal, dan kesehatan itu akan mampu mengolah pikirannya. Betul, jadi tumbuh dan mampu mengolah fisiknya kan gitu kan. Siap. Bayangkan kalau mereka makan tidak bergizi dan akhirnya mereka nggak punya kemampuan untuk mencerna segala sesuatunya kan gitu kan. Ibarat kata motor aja lah, kalau dikasih bensin dikit ya kan, atau oli sembarangan ya nggak lama usianya itu, dan dia nggak akan mampu menarik beban ya kan, nggak mampu membawa kita itu ya kan. Itu mesin di dalam kita tuh harus diberikan gizi ekstra gitu ya. Jadi bukan hanya dihalau saja, tapi harus betul-betul dilaksanakan itu. Ya, kita selalu bilang kan ini mereka adalah generasi muda penerus. Iya, kalau kita tahu generasi muda penerus bangsa, penerus kita harus disiapkan dari sekarang. Betul sekali. Jangan nanti. Iya, udah keteteran kalau nanti ya. Iya, udah. Kan mereka ini lah kelas itu kan naik terus. Betul Pak. Dari TK 2 tahun nggak berasa udah SD 2 berasa udah SMP 3 tahun udah SMA. Nah, tapi kalau mereka tidak dibekali dengan kreativitas atau segala macam, maka begitu nanti mereka lulus SMA, mereka akan menjadi lulusan-lulusan yang tidak siap terjun di masyarakat, lulusan-lulusan yang tidak kreatif. Sementara kan kalau di luar itu kan selalu betul-betul ditumbuhkan itu anak-anak yang kreatif itu. Siap, sangat ya, jadi sekali Pak. Titip siap ya buat Bapak nanti tolong lebih dikembangkan lah gitu. Di Tangerang itu rumah saya itu terasnya tadi ada warung, ada mobil saya jual jadi warung saya bongkar jadi tempat belajar anak-anak. Itu pendidikan anak. Untuk pendidikan anak. Dan itu catatan bukan anak kandung Pak ya. Bukan anak kandung. Anak orang. Siapa aja. Untuk bangsa, negara ini Bapak rela berkorban. Ini anak kandung saya udah gede semua. Ya kan? Jadi anak-anak di lingkungan galeriku, siapa aja yang datang gitu. Dan bahkan misalkan saya pulang ngajar itu sore jam 4
4:30. Mereka juga baru pulang itu. Iya. Mereka pengen melukis, saya udah capek. Tapi kalau saya lihat mereka udah ada di luar ya saya ini. Ya. Kadang-kadang saya tulis istirahat. Iya. Tapi kalau mereka udah teriak-teriak, jadi tulisan istirahat itu gak ada harga dirinya. Karena saya tulis libur, tapi mereka tetap teriak-teriak mau melukis. Ya udah, gak ada harga dirinya. Akhirnya saya udah, ayo kita melukis lagi. Karena mereka ingin mengungkapkan sesuatu, meskipun mungkin mereka hanya gambar gunung, gambar ini, tapi hari itu mereka sudah mengembangkan imajinasinya. Itu tanggung jawab kita. Betul Pak. Tanggung jawab kita bersama ya. Iya. Nggak ada anak kandung, semua anak kita. Kan? Semua anak kita. Anak adalah katanya titipan ya Pak. Anak kandung kita kan karena saudara aja. Iya, Tapi biologis kan. Kita Ini. kan anak didik kita semua, dan kita harus mendidik mereka. Ini titipan. Lah kalau bukan kita siapa lagi? Betul, gitu. Pak. Dan kalau tidak sekarang terus kapan lagi? Mantap sekali. Itu aja. Gitu. Oke Pak, terima kasih dan Sama-sama. perlu dicatat. Mudah-mudahan Ya, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Insya Allah. untuk kita semua. insya Allah Pak. Dan perlu dicatat Bapak Husnawi ini juga selain seniman juga pecinta Vespa ya Pak ya. Ya, Beliau saya berkeliling dengan Vespa. berkeliling dengan Vespa ya. Dan kebetulan sehobi dengan Ah, saya. ya, gitu. Sama-sama anak Vespa dong. Iya. Gitu, Pak. Sedikit closing statement buat bangsa ini di Hari Anak Nasional, tentunya bersama saya di PKB Jabar dari BKKB Provinsi Jawa Barat. Mantap. Oke. Di Hari Anak Nasional di tahun 2024 ini saya hanya ingin pesan buat kita semua, mari kita didik anak-anak di luar sekolah ya, di luar pendidikan formal mereka. Jangan biarkan mereka tumbuh dewasa tanpa ada binaan dari kita gitu ya, supaya mereka tumbuh dewasa dengan segala potensi kreativitasnya. Saya kira itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Husnawi. Oke. Kita salam-salam Pak ya. Oke. Tentunya kita awali dari salam galeriku. Salam galeriku Ya, ya. mendidik Oke. anak dari perspektif seniman. Oke. Dan salam keluarga berencana. Oke. Berencana itu Jadi kita keren. sip, mantap. Alhamdulillah Pak ya. Oke, terima kasih. Satu lagi salam Pak. Salam IPKB kerja cerdas sejahtera. Salam Oke, IPKB salam kerja IPKB, cerdas sejahtera. sejahtera. Terima Mantap. kasih Pak. Iya, Sip. selamat Pak, sukses selalu. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.